Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wassalli ala nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة. الحديث. فقلت لكم قبل الشروع من الدعاء اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah yang maha Rabbul Ghafur, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penerima taubat, sehingga ketika kita bandingkan antara dosa dan ampunan Allah, tentunya lebih banyak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba sebesar apapun dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal benar dia taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, maka sebesar apapun dosanya, maka Allah akan mengampuni, akan memaafkan dosa-dosanya. Asalkan orang tadi benar-benar mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama atau kesalahan yang sama. Mudah-mudahan dengan kita duduknya di majelis yang mulia ini, di rumah Allah, menjadikan asbab dosa-dosa kita dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadikan wasilah segala keinginan dan doa kita Allah kabulkan. Segala urusan kita Allah mudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Allah masih memberikan kita pertolongan dan hidayah sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk sama-sama mengupdate ilmu agama kita agar senantiasa kita mempunyai akhlak, mempunyai budi pekerti, mempunyai ilmu yang dimana ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa ada ilmunya, kata ulama, maka akan rusak, bahkan tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa rindu akan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan pemahaman-pemahaman agama yang benar, dan yang terpenting kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, rahmat serta keselamatan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana karim sayyidina wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan syafaat di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bermuwajahah sekaligus kita ta'lim wa ta'lim, belajar dan mengajar khususnya tentang ilmu agama ini buat bekal kita hidup atau ibadah kita di dunia ini. Selaginya kita masih betah di dunia, maka tidak ada alasan kita untuk tidak menuntut ilmu. Karena hadis menyebutkan, kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu wajib kepada laki-laki dan perempuan yang muslim, dan sampai mulai dari lahir sampai nanti masuk ke dalam liang lahat. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Mukhtarul Hadis, yaitu tentang hadis-hadis. Hadis ini adalah akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini kita semuanya bisa memberikan atau bisa mengaplikasikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dan mudah-mudahan kita segala amal ibadah kita yang sudah, yang sedang, dan yang akan dilakukan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun halena hunakum pitulung kalawan nyebat jenengan yaiku Allah Ar-Rahmani, sifatnya Allah kang maparin cilik-cilike nikmat lan tur kang maparin agung-agung nikmat ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi, sifatnya Allah kang maparin cilik-cilike nikmat ing dalam akhirat wapat. Idza ra'aitum rajula ya'tidu masajida fa ashhadu lahu bil iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, tatkala melihat sira kabeh ar-rajula ing laki-laki ya'tadu maka becik nyaksini al masjidah ing masjid, manap ya'tadu yakinakan al masjidah ing masjid, fa ashhadu mangka becik nyakseni sira kabeh lahu maring ya sira bil imani kalawan iman. Kata Rasulullah, idza ra'aitum, di mana-mana engkau melihat siapa? Rajula, seorang laki-laki, ya'tadul masjidah, dia itu membiasakan berangkat ke masjid. Ada laki-laki berangkat ke masjid, ya, fa asyhadu lahu, kata Rasulullah, maka engkau harus bersaksi kepada laki-laki tadi bil imani, bahwa dia adalah mempunyai iman. Kalau orang yang nggak berangkat ke masjid pasti nggak punya iman. Datang orang ke masjid berjamaah ke majelis taklim, ya, ketika tidak ada iman, ya, taufik hidayah Allah, mustahil dia untuk berangkat. Maka kita harus yakin, harus menjadi saksi bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Ya, dan kita harus baik sangka, alhamdulillah, dan kita doakan, ya, dan jadikan contoh buat kita ketika ada orang yang rajin berjamaah ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah seperti si fulan. Nah, ya, jadi buat contoh buat kita. Rawahu Baihaqi an Abi Sa'id, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abi Sa'id, idza ra'aitum al-hariqa fakabiru fa inna takbiru, ya, fa inna takbira yutfi'uhu. Kata Rasulullah SAW, idza ra'aitum, di mana-mana kalian melihat al-hariku, kebakaran,
Ya, fakabiru, maka ucapkan takbir oleh kalian. Fa inna takbiro, sesungguhnya takbir itu yutfi'uhu, bisa memadamkan kebakaran. Jadi ketika kita melihat kebakaran harus baca takbir. Ya, jangan teriak-teriak. Jadi Allahu Akbar. Cuman takbir di sini beda, Pak. Ketika kita takbir mau perang beda. Betul nggak? Ketika takbir mau sholat beda. Takbir itu sama tapi beda sesuai dengan sikona, situasi dan kondisi. Kalau takbir mau sholat gimana? Allahu Akbar. Ya, ada aturan-aturannya. Tapi ketika takbir mau jihad gimana? Allahu Akbar. Oh, gitu ya. Bahkan itu bukan radikal kalau begitu. Tempatnya begitu. Masa kalau mau jihad Allahu Akbar lemes ya, tapi ketika mau sholat jangan dibalik. Ketika mau sholat semangat Allahu Akbar, imam kaget makmumnya. Nah, jadi harus sesuai dengan sikonnya. Ya, ada si penceramah itu ketika menerangkan menggebu-gebu, bukan marah, tapi sesuai dengan apa yang diomongkan tadi. Katanya ngasih semangat, motivasi. Seorang motivator itu harus semangat. Motivator, bapak-bapak, kita harus melaksanakan sholat. Kalau mau sholatnya, kalau nggak mau ya jangan. Atau nggak mau. Jadi semangat. Ya, jadi di sini ketika melihat kebakaran kita jangan teriak-teriak, tapi harus baca takbir, disunatkannya itu. Ya, selain dari takbir juga berusaha. Yang masih tahu ke tetangga ya boleh, tapi disunatkan membaca takbir. Karena ketika kita membaca takbir kata Rasulullah, maka akan memadamkan api tersebut. Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, idza aradallahu, tatkala den maksud sofa Allah biqaumin maringnya kaum atau kalawan kaum su'an ing kaalaan, ja'ala amrohum, maka ngajari akan ya Allah amrohum ing perkara sira kabeh ila mutrafihim, kalawan kemewahan. Bahasa Indonesianya begini, di mana-mana Allah bermaksud kepada satu kaum, ya Allah tuh bermaksudnya tuh kepada kaum tersebut dia itu dalam kehinaan, kejelekan, maka Allah ja'ala amrahum, Allah akan menjadikan perkara orang kaum tadi ya ila mutrafihim, itu kemewahan. Jadi ketika Allah akan menghinakan dia, justru oleh Allah dia diangkat dulu, dimewahkan dulu, disenangkan dulu. Contoh, kita sering dengar ya kejadian ini. Ada orang, mohon maaf, sholat nggak pernah, dengan tetangga nggak akur, misalkan sering nyakitin hati orang lain, ya silaturahmi nggak pernah, tapi bisnisnya lancar, ya tapi usahanya lancar, duitnya banyak misalkan. Nah, kalau menurut hadis di sini kata Rasulullah, ketika Allah akan memberikan kehinaan, kejelekan, maka dia diliputi dengan kemewahan-kemewahan tadi. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, jangan menyebutkan ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah ujian dari Allah. Jangan kepedean dulu. Tapi mudah-mudahan ketika kita diberikan oleh Allah kesusahan, penyakit, mudah-mudahan ujian. Tapi dilihat dulu sebelum ujian itu apa yang kita lakukan. Kalau kita, anak istri kita rajin ibadah, kita sering ke masjid, sering sedekah, sosialisasinya baik dengan masyarakat, sering menolong, tidak pernah menyakiti orang lain, ketika ada musibah, insya Allah itu yakin adalah ujian dari Allah. Tapi nggak pernah sholat, berantem mulu sama istri, sama anak segala macam, misalnya nggak akur dengan yang lain, nggak pernah sholat, nggak pernah taklim, nauzubillah. Jangan-jangan itu adalah apa Pak? Bukan ujian kalau begitu. Jangan-jangan adalah peringatan. Dan jangan-jangan juga itu adalah azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jadi ketika Allah akan memberikan kejelekan, kehinaan kepada kaumnya, hati-hati. Ya, suka diangkat dulu, suka diliputi dengan kemewahan. Kemewahan-kemewahan Allah berikan.
Ya makanya semua yang Allah berikan kepada kita itu amanah. Ya, kita memang harus bersyukur. Tadi saya jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan rasa kenikmat itu kepada kita. Tapi sebaliknya ketika kita tidak pernah bersyukur, maka ada orang yang sangat pedih. Nah, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu mendapatkan kesenangan, kemewahan, Masya Allah, ya, kesenangan kemewahan itu jadi lupa diri. Ketika kita senang, kita bentengi dengan syukur. Ketika kita susah, ya kita bentengi dengan apa? Kalau senang dengan syukur, kalau susah dengan sabar. Itulah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Di jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kalau masalah dunia itu Pak, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas itu sampai kiamat kurang 2 hari pun itu tidak akan pernah cukup. Ngelihat orang lain beli motor, kita pingin beli motor. Udah kebeli motor, orang lain beli mobil, pingin beli mobil. Ya kalau ada kepinginan bagus. Yang jadi masalah itu yang jeleknya itu. Ya, keinginan itu boleh, tapi dibarengin dengan ikhtiar dan doa kita. Tapi kalau ibadah tuh boleh, ya Allah, gue iri banget sama dia ya, sedekahnya rajin banget. Oh, di mana ada kebaikan dia paling duluan, iri, nggak boleh seperti itu. Ya, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Kemudian idza sa'altumullah ta'ala, di mana-mana tatkala minta kalian Allah kepada Allah. Nah, di mana-mana kita minta kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kalian kepada Allah, bibutuni akufakum, mintalah dengan kedua telapak tangan kalian. Ini berarti dua telapak tangan ini. Wala tas'aluhu, dan janganlah engkau meminta kepada Allah biduhuriha, dengan punggung tangan. Jadi begini, ya, kita itu kalau minta itu jangan begini, tapi oleh butun itu perut, telapak tangan ini perut namanya. Kalau ini punggung, ini perut. Jadi mintanya begini. Minta itu berarti kita lagi berdoa. Nah, kalau doa kan kita begini, udah biasa kita berdoa begini. Nah, jangan begini. Kalau begini itu biasanya ada tolak bala, nazilah, perut nazilah begini ya. Ada yang begini kan. Nah, kata Rasulullah SAW, di mana-mana engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu bi butuni akufakum, yaitu mintalah dengan perut dua telapak tangannya begini. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, dan janganlah engkau meminta dengan punggung telapak tangan tadi. Jangan begini, tapi harus begini. Ya, summa la turadduha, kemudian janganlah engkau membalikan si tangan tadi, ya, hatta tamsahu biha, sehingga mengusap biha kepada tangan tadi, wujuhakum, kepada wajah kita. Jadi kita diginiin, ya, la taruduha hatta tamsahu, jangan dibalikan dulu atau jangan dilepas dulu sebelum diusapkan kepada wujuhakum, kepada muka. Makanya kita sudah berdoa tuh langsung begini, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hadisnya, dalil. Sebenarnya kalau hadis ini kita sering lakukan kehidupan kita sehari-hari. Justru ini adab, etika ketika kita berdoa.
Ya, hadis itu adalah akhlak, adab-adab kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus begitu? Fa innallaha, sesungguhnya Allah jailu, menjadikan pihak kepada telapak tangan itu barokatan, barokah, tangannya barokah. Makanya kalau misalkan ada ke kiai, ke ulama, ke habaib, ya tangannya dibolak-balik dicium, itu bukan, itu ada tuh barokah, karena ada asar, ada bekas di sini, ya, ada bekas ibadah. Ketika kita pakai cincin, dipakai sholat, maka ini asar, jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ya, di dalam surat Yasin sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, nanti di yaumil qiyamah, ya, semuanya dikunci, maksudnya mulutnya dikunci, yang ngomong tangannya dan betisnya direkal sakti, semua yang kita lakukan akan ngomong. Makanya kita pakai sorban, pakai bawa tasbih, bawa cincin, misalkan semua yang kita pakai itu asar, bekas, nanti ada cirinya di yaumil qiyamah, ya, dan insya Allah akan memberatkan timbangan kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Fa innallaha ja'ilu fiha barakatan, karena sesungguhnya tangan itu ada barokah. Kemudian idza sala, hadis tadi rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'ala ahadukum, tatkala takon salah sahiji sira kabeh robahu kepada pangeran sira kabeh mas'alatan ing masalah atau sahiji masalah, fata'araful ijabata, mangka den yakin al ijabata ing ijabah. Kata Rasulullah, di mana-mana engkau salah satu dari kalian semua meminta rabbahu kepada Allah mas'alatan, satu masalah, kita punya masalah, berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya, fata'arafu ijabata, maka kita harus yakin bahwa doa kita akan diijabah. Kata Allah, disebutkan, ana, ya, indadzona abdibi, aku, kata Allah, tergantung sangkaan prasangka daripada hambanya. Jadi kalau doa itu jangan begini, aduh, ini kemarin doa mulu belum dijawab, ini doa lagi. Jangan. Karena sebutkan dalam hadis lain, Pak, doa itu 30% dikasih di dunia, 70%-nya dikasih nanti di akhirat. Nanti hasilnya doa di sono kebanyakan. Makanya jangan putus dari doa, jangan bosan berdoa, jangan putus asa berdoa. Sekarang tidak sekarang, nanti ternyata gedenya 70, nanti di sono, yang 30-nya diberikan di dunia. Seandainya Allah kasih doa itu langsung 100%, Masya Allah, nggak bakalan cukup majelis taklim. Betul tidak? Ya Allah, kasih saya rezeki, ya Allah. Wah, langsung datang, mudah semua. Orang yang sholat bareng harakabe, semuanya kaya. Kira-kira cukup nggak ini sholat? Betul. Tiap tahun itu DKM ngebesarin masjid, ningkat masjid penuh. Kenapa? Karena langsung dijawab oleh Allah. Makanya di situ ada Rahman Rahim, ya Allah. Ya, seandainya Allah balas kontan itu doa kita, ya Allah. Kasih, ya Allah, saya duit, ya Allah, 50 juta, ya Allah. Buat ngebangun, kan lagi ngebangun, buat ngebangun, amin. Allah kasih itu. Wah, kayaknya orang setiap ngedoa dikasih begitu. Wah, ente itu dapat duit 50 juta. Gimana caranya? Gua datang ke masjid berdoa. Oh, orang ikutin semua. Masya Allah. Kayak Lailatul Qadar. Kenapa Allah Lailatul Qadar itu rahasiakan? Ya, kalau ditentukan udah tahu semuanya, maka masjid gak bakalan cukup. Dan ini kehidupan tidak akan berputar. Kenapa? Supir angkot ke masjid, betul? Pilot ke masjid, betul tidak? Yang dagang ke masjid, nggak akan berputar. Orang mau pergi ke Jawa naik mobil nggak ada supirnya, ditanya mana supirnya? Lagi sholat, dapatkan Lailatul Qadar. Karena udah ditentukan. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu diantaranya hikmahnya, biar berputar semuanya.
Jadi jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan putus kita berdoa, jangan bosan kita berdoa, dan jangan putus asa untuk berdoa. Ternyata doa khusus orang muslim itu nanti yang paling besarnya 70-nya itu diberikan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah di dunia dan lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita, salah satu dari kita meminta kepada Allah, maka kita mintalah dengan yakin bahwa doa kita diijabah. Fal yakul, kemudian ucapan begini katanya Pak, dengan penuh keyakinan, kemudian ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamamus sholihatu. Nah, apa enggak Pak doanya? Alhamdulillahilladzi, coba bareng, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamimus sholihatu. Tah eta katanya. Kalau lagi berdoa teh, ya yakin, kemudian bacakan ini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamimus sholihatu. Apa artinya Ustaz? Alhamdulillahi utawi jenis puji, segala puji lillahi, milik Allah. Ya, alladzi zat bi ni'matihi, yang sudah memberikan nikmat, tamimus sholihati, yang memberikan nikmat yang sempurna dari amal-amal yang soleh. Itu katanya Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamimus sholihat. Masya Allah, kita memuji kepada Allah dari nikmat yang sempurna, dari nikmat-nikmat kesolehan yang kita dapatkan. Kemudian waman abba'u anhu zalika falyakul. Nah, tadi kita doa kita langsung diijabah oleh Allah, ya, udah keyakinan langsung doa kita diijabah oleh Allah, ucapan yang tadi. Tapi gimana kalau waman abba'u anhu zalika? Gimana kalau doa kita belum diijabah? Allah itu lambat ke doanya. Sebenarnya bukan lambat, semua doa itu diijabahkan tadi. Ada juga terkadang doa itu diganti, ada juga tergantung doa itu nanti, karena Allah lebih tahu ya apa yang kebaikan yang ada buat diri kita. Nah, kita rasa ya Allah ini doa belum diijabah kayaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyakul, maka ucapkan, kata Rasulullah, alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, kalau doa kita doa itu belum diijabah, saya ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, segala puji bagi Allah ala kulli halin, dari setiap perkara, setiap tingkah atau perkara. Ya, jadi semua yang terjadi itu, setiap yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab, jangan begini. Nah, apa ya? Pak, enggak tahajud, Pak. Kemarin enggak tahajud 2 minggu, enggak dikabul doanya, tidur sekarang. Jangan begitu. Kenapa? Nanti setiap doa diijabah oleh Allah. Yang paling besar nanti di yaumil qiyamah, ya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Rawahu, diriwayatkan dari sini Al-Baihaqi, dari Imam Al-Baihaqi, an Abi Hurairah, dari sanadnya dari Abu Hurairah. Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'mina. Idza saratka, di mana-mana, ya, di mana-mana kalian bahagia, au hasanatuka, kepada kebaikan kalian, wasaatka, dan di mana-mana kejelekan kalian, saatuka, dan kesedihan atau kejelekan kalian, fa anta mu'mina, maka engkau itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi begini mafhumnya. Ya, semua ketika kita misalkan diberikan kebaikan atau kebahagiaan dari kebaikan, kita diberikan kebahagiaan dari kebaikan dari Allah. Terus kemudian kita diberikan kesedihan dari kejelekan dari Allah. Maka terima oleh kita antara kebahagiaan dan kejelekan. Kenapa? Fa anta mu'mina, karena semuanya itu kita datangnya dari Allah. Jadi kebaikan
kejelekan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu harus percaya, beriman tetap kepada Allah. Mau Allah memberikan ujian, mau Allah memberikan nikmat, kesedihan, kebahagiaan, itu semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebut kita dengan percaya kepada qada dan qadar, yang baik dengan yang buruk. Nah, ya, jadi itu mafhumnya. Jadi idza saratka hasanatuka wa sa'atka ya sayi'atuka fa anta mu'mina. Kebaikan ketika kita bahagia dengan kebaikan, ketika kita sedih dengan kejelekan tadi, ya, fa anta mu'mina, maka engkau itu harus percaya, engkau itu harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, kejelekan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Adhiyah an Abi Amamah. Kemudian jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ida samaitum tatkala den arani sira kabeh alwalada ing anak Muhammadin atau Muhammadan tegese Muhammad, wa akramuhu mangka becik ngamuliakeun sira kabeh hu ing yasiwalad. Kata Rasul begini, di mana-mana kalian menamai anak, kita mau ngasih nama kepada anak. Muhammadan nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Sunat nih kalau punya anak itu, Pak, kalau cowok ada namanya depannya Muhammad atau Ahmad. Ya, kalau wanita itu Siti, itu doa. Nah, di mana-mana kita namai anak, kemudian anak kita dikasih namanya Muhammad atau Ahmad, fa akramuhu, maka kita harus memuliakan kepada anak itu, ya, wa wasi'ulahu fil majlis, dan ketika kita duduk di satu majelis, di satu tempat, maka kita harus memberikan tempat. Ada nama Muhammad di sini, masih jalan di jalan, ya, Muhammad Dedi, insyaallah. Jadi gitu, ya. Kalau ada anak, misalkan kita namanya Muhammad, itu terus dimuliakan. Ketika duduk dia, ada Muhammad nama. Kenapa? Karena ada nama Muhammad Rasulullah SAW. Jadi tafa'ul kepada Rasulullah. Di mana kita menamai anak atau ada nama Muhammad, maka akramuhu harus dimuliakan, wa ausi'u lahu, dan memberikan, ya, meluangkan atau memberikan fil majalisi, di tempat duduk majelis, wala tuqabbihu lahu wajhan, dan janganlah kamu itu menjelekkan wajah kepada wajahnya, jangan dihina, jangan dicaci. Ada anak namanya Muhammad, ya, oh yuk diomelon, dasar si Muhammad, dasar, jangan. Ya, jadi kalau ada namanya Muhammad atau Ahmad, makanya disunatkan di situ ada Muhammad, itu dimuliakan. Secara dari nama aja udah mulia gitu. Ya, jadi orang itu mau ngomelin dia tuh ada nama Muhammad. Ada jamaah yang nanya, saya bahas hadis ini di Cikarang, di BCL, ada ngomong nanya, Ustaz, gimana kalau anaknya itu nakal? Gimana anak nakal? Mentang-mentang nama Muhammad, biarin aja dia nyuri, misalkan nyolong, biarin. Itu namanya majan akli. Berarti kalau misalkan dia kerjaannya itu maling, naudzubillah, nyolong, mabuk, mulu, apa biarkan aja itu dia, namanya Muhammad. Atau kalau begitu mah tuh semua yang nyolong itu diganti namanya Muhammad. Kan bahaya kalau begitu. Ada yang maling mau ditangkap, gua nama Muhammad, jangan lepaskan. Enggak begitu. Tetap ada pendidikannya. Ya. Tapi di sini ketika ada nama Muhammad, anak itu namanya Muhammad, maka kita harus memuliakan dan jangan kita menghinanya. Tapi beda lagi kalau misalkan namanya Muhammad, kan ada juga namanya Soleh, kelakuannya salah, ada nggak? Banyak kan, mentang-mentang soleh tapi kelakuannya salah. Oh, gitu. Mudah-mudahan saya menjadi anak soleh. Saya bukan soleh bapaknya, bapak saya Pak Usman misalnya, Pak Usmani, bukan soleh. Maksud soleh di situ apa? Soleh itu kelakuannya. Gitu ya, jamaah rahimakumullah. Jadi
kita disunatkan itu mengasih nama anak itu Muhammad. Ya. Kemudian rawahu Al-Khatib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib an Ali dari Sayyidina Ali. Kemudian idza sarabtumul ma'a fa ashrabuhu masuk. Nah, ini juga adab, ini akhlak. Maka hadis itu akhlak. Idza syarabtum, di mana-mana minum kalian semua al-ma'a kepada banyu, fa ashrabuhu, maka becik minum kalian, mason hale ngenyot itu begini. Putus-putus. Bedakan ngenyot dengan apa namanya langsung begini. Jadi dikenyot begini. Putus-putus, kenyot. Kalau misalkan di gelas kita 3 kali ngenyot gitu minum. Ya, tuh. Di mana-mana kalian minum air, fa asyrabuhu, maka harus minum masuk dengan putus-putus, dikenyot tadi. Wala tasrabuhu, ya, aban, dan janganlah langsung minum itu langsung sekali begitu. Adab nanti begitu. Allahu Akbar. Ya, kira-kira kita kalau lagi haus gimana, Pak? Ya, pakai tangan kiri sampai berdiri. Habis ya, Pak. Nah, itu nggak boleh katanya. Kata Rasulullah. Ya, kadang kita kalau lagi puasa, Allahu Akbar, 2 gelas habis. Tambah lagi. Kenapa katanya kata Rasulullah dilarang begitu? Fa innal aba, maka sesungguhnya ketika minum langsung sekaligus tadi, yurisul kubada, itu akan mewariskan sakit perut, lara weteng bahasa Jawa. Lara weteng teh nyeri beteng. Nah, coba aja Bapak minum aku langsung sakit ke sini pasti. Kenapa? Bahasa Sunda nama kemerkaan, sakit ini ya. Betul nggak? Makanya apa yang Rasulullah sampaikan itu, Masya Allah, 14 abad yang lalu disampaikan, sekarang kita udah berasa sekarang. Masya Allah. Ya, Rasulullah itu lebih tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita minum itu adabnya teh harus dikenyot, putus-putus, jangan sekaligus. Karena kalau sekaligus akan mewariskan, ya, yaitu sakit perut. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza shalla ahadukum falyusalli salatan muwada. Nah, di mana-mana engkau salat, di mana-mana salah satu dari kalian salat, ya, falyusalli, maka harus salat salatan muwada, seperti salat terakhir. Allahu Akbar. Ya, salatan man, yaitu salatnya engkau la yahunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Ketika kita mau salat, Pak, tekadkan seolah-olah ini salat isya saya yang terakhir. Besok saya tidak akan bisa lagi salat. Untuk apa? Untuk menambah kehusuan kita. Kayak bulan Ramadan, ya, orang-orang yang beriman itu kehilangan Ramadan itu malaikat, bumi, langit menangis. Sama, ya Allah, saya sekarang sholat isya berjamaah. Ini sholat isya berjamaah saya yang terakhir, ya Allah. Besok saya, wallahu a'lam, mudah-mudahan punya umur. Gimana kalau besok kita misalkan nggak ada umur? Ada umur, tapi besok kita sakit misalkan. Belum bisa seperti ini. Ya jamaah rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah, ketika kita sholat, jadikan itu sholat itu seakan-akan sholat yang terakhir, yang tidak akan bisa balik lagi selamanya. Kalau kata sholat, Allahu Akbar, sholat besok juga ada lagi isya. Isyanya ada, tapi umurnya ada lagi enggak? Umurnya ada, sehat enggak? Kan gitu. Makanya bersyukur ketika kita hari ini bisa isya berjamaah. Bersyukur, besok ketika kita di perjalanan enggak tahu. Makanya ketika ada kesempatan pergunakan. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita selalu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai kita menyesal nanti di yaumil qiyamah yang kita tidak menggunakan waktu yang Allah berikan, ya, padahal waktu kita itu luang sangat banyak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi saya yang menyampaikannya. Mohon maaf
ada kekurangan, kelebihan, kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa terus memperbaiki akhlak kita, adab kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.